Warga-warga pada geger. Terus ditanya, kenapa? Iya, masa habis selesai tahlilan saya ngelihat ada kuntilanak yang di dekat pohon. Jadi rumahnya Bu Giti itu kan ada dekat pohon juga, pohon mangga. Ada kuntilanak lagi bergelayutan di situ. Oh ya, baik, saya akan bongkar. Itu dari pihak keluarga udah setuju untuk dibongkar dan jenazah akan dikebumikan di kampungnya. Nah, keadaan pas dibongkar, warga tuh kaget karena kuburan itu udah kegenang air, makam itu udah kegenang air. Pas diangkat, warga tuh geger karena ngelihat wajahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang pastinya gue jamin epic. Karena kisah mistis yang seperti ini nih yang gue suka nih. Kejadiannya tahun 70-an atau 80-an yang dimana desa-desa di luar Jakarta pada saat itu emang lagi creepy-creepy-nya. Dan kenapa narasumber ini bisa cerita kejadian yang terjadi di tahun 70-an atau 80-an? Karena narasumber ini itu dapat cerita dari keluarganya, itu ibunya dan keluarga-keluarga yang lainnya. Sehingga sama dia dirangkum jadi satu dan jadilah cerita yang akan dibawakan nama dia di malam ini. Yaudah kita kenalan dulu sini sama narasumbernya. Di samping gue udah ada Marcel. Sel, apa kabar Sel? Alhamdulillah baik. Wah, ini tepatnya kejadiannya tahun berapa nih Sel? Tahun 1973 lah. 1973? Iya benar. Ini yang ngalamin langsung itu adalah nyokap lu dan juga kakek lu ya? Iya betul. Karena kakek lu saat itu masih jadi pemuda warga sana ya? Iya, masih warga sana. Dan ini kejadiannya kan pas lagi nyokap lu umur 10 tahun ya? Dan kakek lu juga masih muda mungkin ya di saat-saat itu ya, tahun 73 ya? Iya. Nah ini lu bisa ngerangkum cerita itu gimana Sel, kejadiannya? Jadi biasalah, nyokap kan tahu gue ini kan jadi ini juga ya, freelancer penulis juga di Twitter. Terus ya gue sempat nanya-nanya ke nyokap, mama punya nggak cerita? Terus ya dia langsung semangat, oh ada waktu kecil mama ya pernah begini yang nanti simak aja lah ya. Iya. Karena ini ceritanya cukup epic. Gue kasih kisi-kisi sedikit aja nih. Jadi cerita yang bakal dibawain sama Marcel ini intinya tentang sosok kuntilanak yang neror desanya nyokap ya Sel ya? Iya. Dan juga makamnya itu almarhum itu yang jadi kuntilanak itu sempet dibongkar sampai 2 kali Sel ya? Sampai 2 kali. Untuk betul. Dipindahin dari satu desa ke desa lain. Betul. Tujuannya supaya terornya reda. Iya. Tapi ternyata simak aja videonya sampai habis nanti. Oke. Nah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Marcel ini, kalian wajib banget tonton videonya ini sampai habis. Jangan ada yang di skip. Cukup skip iklannya aja. Dan gue mau infoin juga nih buat kalian yang pengen jadi narasumber dan kita undang ke Lentera Malam. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Dan juga nih, gue sering lihat komentar-komentar dari kalian-kalian bilang kalau, Bang, iklannya banyak banget nih di YouTube nih. Nah, gue ada solusi nih buat kalian. Kalian langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Di sana gue jamin bebas iklan. Yaudah, Sel, udah siap buat ceritanya malam ini? Udah siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Oke, ini kejadiannya tuh tahun 1973. Karena nyokap tuh inget banget saat dia umur 10 tahun. Nyokap kan kelahiran tahun 63. Di kampung yang mana ada hubungannya sama tetangganya dia gitu. Sebut aja ya, ada Ibu Geti. Ya saat di tahun 73 itu jarak antara umur mama sama Ibu Geti ini nggak terlalu beda jauh lah. Jadi hanya sekitar 3 tahun atau 4 tahun bedanya. Si Ibu Geti ini punya saudara atau katakan tante. Nah, saat itu tantenya tuh tiba-tiba datang ke rumahnya Ibu Geti. Yang mana rumah si tante itu agak ke pelosok lagi tempatnya. Jadi kalau mau pulang kampung dia harus ngelewatin kampungnya Ibu Geti ini gitu.
Nah si tante ini sebut aja lah si Biis gitu. Biis. Sebut aja gitu karena bukan nama sembarangan. Si Biis ini datang, dia ngeluhin, aduh saya sesak napas, saya mau singgah dulu di sini karena kalau saya ngelanjutin perjalanan ke rumah saya kayaknya jauh, katanya gitu. Akhirnya ya udah diterima dengan tangan terbuka kan di rumahnya Ibu Getty ini. Pas dia datang, nggak taunya sakitnya tuh makin parah sampai dibawa ke klinik. Dia bilang sih ngeluhin semakin sakit dadanya dan sesak napas. Dibawa ke klinik sehari 2 hari nggak ada perubahan, dan di hari ketiganya tuh meninggal saat itu. Ya namanya tahun 73, telepon tuh belum ada di situ. Iya. Saluran telepon tuh belum Listrik ada. pun masih susah mungkin ya. Iya betul, masih waktu-waktu tertentu lah. Ya jadi agak kesulitan memang untuk ngabarin keluarganya. Yang letaknya dibilang jauh juga enggak juga sih. Ya mungkin sekitar 7 kilometeran dari kampungnya Ibu Getty ini atau kampungnya Mama. Akhirnya karena sudah kepalang meninggal, kata si mamanya dari Ibu Getty menyarankan gini, udah adik saya dikuburin aja di pemakaman umum di TPU Nagrak saat itu. Ya udah, karena udah maksudnya takutnya keburu lama, dikuburin dulu, barulah perwakilan dari istilahnya keluarga Ibu Getty gitu siapanya mendatengin untuk kasih tahu kalau sudah meninggal adiknya. Yang suaminya tuh ada di Jakarta, dan si yang Biis tuh sebenarnya ya dari Jakarta ini, mungkin dia kayak merantau lah gitu Bang. Ya. Kaget lah suaminya juga karena memang kan begitu mendadak. Ya memang pulangnya katanya pengen istirahat gitu. Nah pas udah dikabarin ya sudah seperti biasa ditahlilin. Nah begitu selesai tahlil udah mulai tuh muncul keanehan-keanehan. Nah di rumahnya Bu Getty ini kan cuman dihuni sama Ibu Getty, terus ibunya sama bapaknya, jadi cuma 3 orang tapi rumahnya besar, ada kamar kosong gitu. Nah di kamar itu tuh kayak masih ngedenger kalau si Biis ini masih ada gitu loh, jadi nafasnya tuh kayak ya udah kayak orang asma ya, kayak gitu-gitu sampai akhirnya tuh kayak ada orang, pas dilihat kok nggak ada. Ya sudahlah, dianggap namanya sebelum 40 hari kan katanya arwahnya masih ada. Iya. Gitu. Nah kebesokannya warga-warga pada geger, terus ditanya kenapa, iya masa habis selesai tahlilan saya ngelihat ada kuntilanak yang di dekat pohon. Jadi rumahnya Bu Getty itu kan ada dekat pohon juga, pohon mangga, ada kuntilanak lagi bergelayutan di situ. Jadi emang jadi selesai pulang tahlilan nih kan pada pulang ya itu ngelihatnya di situ gitu. Ya saat itu memang si dari ibunya, jadi mamanya Ibu Getty ini kayak, oh kenapa ya gitu, apakah adik saya ini pengen dibawa pulang ke kampungnya, tapi kan masih tanah merah tuh Bang, jadi masih tanah merah kayak nggak kuasa gitu untuk dibongkar lagi, jadi biarkanlah apa adanya, tunggu mungkin setelah 30 atau 40 harinya, maksudnya tuh seperti itu. Barangkali ketika dia udah melewati 7 hari, kayak cerita-cerita kayak gitu tuh akan nggak ada, akan menghilang. Nah, rupa-rupanya nggak cuman cukup sampai di situ aja sih. Salah satunya Mama. Kan namanya anak kecil kan dulu ada kayak pengajian pulang pengajian tuh sekitar Bada Isya. Lewatin lah rumahnya Ibu Getty ini. Kok ngelihat ada seorang perempuan gitu. Perempuannya sih kelihatannya biasa lagi kayak jongkok sambil mainin bunga. Nah bunganya itu kan ada tuh Bang, kalau mawar kampung tuh yang kecil-kecil tuh, yang kayak tumbuh sendiri gitu kan. Tanaman liar lah. Iya tanaman liar tapi bentuknya kayak mawar. Lagi main-mainin itu aja. Namanya mama saya dulu masih anak kecil kan masih kayak kepo ya, itu kok malam-malam kayak lucu gitu, mainin apa. Pas dideketin si sosok yang perempuan yang mainin bunga itu tiba-tiba terbang terus ngikik. Kayak ngilang aja gitu loh, ngikik tuh. Sampai ketawa kayak kuntilanak gitu. Iya kuntilanak gitu.
Mama saya ya ketakutan kan, lari. Laporlah sama kakek dan nenek itu. Ya cuman itu bisa-bisanya anak kecil kali gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, laporan demi laporan tuh udah banyak dan udah jadi kayak buah bibir di kampung itu. Kok saya diganggu? Salah satunya itu sebut aja Mang Iding. Nah, Mang Iding ini dia itu suka kayak apa namanya? Nyadap kayak gitu. Pulangnya malam. Nyadap itu apa maksudnya? Nyadap tuh kayak ngambilin gula kayak gitu. Nah, pulangnya tuh malam, dia kan suka kayak ngumpul-ngumpulin gitu loh dari tempat-tempat orang. Nah, pulangnya malam, ngelewatin lah rumah itu. Nah, begitu dia ngelewatin, terus ada yang kayak melambaikan tangan, atau bahasa Sundanya tuh ngegupayan gitu. Kayak Kang, kesini Kang gitu. Kayak manggil gitu. Iya kayak, iya Kang, sini Kang gitu. Terus disamperin lah sama si Mang Iding ini. Iya kenapa gitu. Maaf, boleh tolong liatin nggak di sini saya ini ada apa ya? Itu malam-malam gitu, karena ya aneh sih sebenarnya, kok ada cewek manggil-manggil terus minta diliatin ini di mukanya ada apa gitu. Si Mang Iding tuh cuman bisa diem terus ngeliatin kan gitu, ada apa sih gitu. Pas diliatin gini tuh mukanya ya, di depan mukanya Mang Iding tuh ya kuntilanak gitu. Udah pas di depan mukanya dia gitu. Mang Iding langsung itu kakinya lemes, untung nggak pingsan. Cerita Mang Iding ini ternyata juga ada lagi yang ngalamin kejadian sama. Misalkan katakanlah Ujang, ya satu kampung juga. Jadi yang lewatin itu, lewat dari jam 6 aja itu udah angker, jam 7 itu udah angker, karena kan memang untuk pencahayaan dan lain-lain juga masih minim Bang. Iya, desa di tahun 70-an ya? Iya, udah gitu desa saya ini kan terpencil banget ya. Itu kurang lebihnya sama. Kalau ini tolong dong kamu kesini gitu. Sama kayak Mang Iding, pas diliatin ya muka itu kuntilanak yang katanya sih ya bener-bener ya putih kayak nggak ada ininya lah, apa darahnya gitu, mayit. Iya kayak mayit, dan udah rambutnya mana kayak gimbal gitu, wig-wigan lah namanya, kayak acak-acakan gitu. Kejadian-kejadian itu kan ya bikin orang ini kayak apa sebaiknya dipanggil ya dari pihak keluarganya, atau dengan maksudnya dengan baik-baik gitu, dengan musyawarah. Takutnya kan nggak enak gitu kan, menyinggung ya, ditanya ini ada apa ya gitu, karena kan memang si Biis itu bukan orang situ kan, menghantui warga di kampung, bahkan sampai ada ngetuk-ngetuk rumah pun dia itu udah bagian hal yang klise gitu. Jadi jam 10 malam ngetuk-ngetuk rumah, ya logika aja ngapain malam-malam jam 10 kan di kampung, bertamu pas di itu ya kuntilanak, atau enggak karena dia si kuntilanak ini ada di atas pohon mangga tuh, kayak mangga yang masih muda-muda tuh, yang masih kecil-kecil itu suka dilempar-lemparin sama dia. Kalau orang yang liwat itu dilempar-lemparin, pas dia ngeliat ya ada kuntilanak itu di pohon mangga. Sering kali juga nampakin kayak ke pengendara, walaupun pengendara saat itu kan masih dikit banget, yang punya motor juga ya hanya orang tertentu lah. Tapi pernah juga salah satu teman kakek petinggi desa katakan, saat pulang dari hajatan, kebetulan kan naik motornya motor yang zaman dulu ya, yang nggak bisa lari itu. Kok ini motor berat banget, udah mau motornya pelan, kok semakin pelan gitu, nggak sampai rumah, kok semakin berat. Lalu dia nengok lah gitu kan, kayak maksudnya kayak berasa kan orang kalau ada yang duduk di belakang itu gerak atau apa, ya dia berasa seperti itu. Terus dia nengok ke belakang, ternyata ya itu kuntilanak sambil ngeliatin ke dia gitu, sambil nyeringai gitu. Untung aja gitu motornya nggak sampai yang jatuh. Kakek pun sama, pernah didatengin, karena kebetulan juga sama kan pulang dari hajatan. Kalau pulang hajatan tuh kan biasanya bareng-bareng tuh, misalkan dari desa ini mau ke desa itu tuh nanti yang cowok-cowok tuh bareng-bareng gitu, karena kan gelap, bobo obor ya, bobo obor kan gitu. Ya memang karena bukan takut masalah setan juga, tapi kan lebih kayak begal atau apa, jadi masih bobo obor gitu bareng-bareng. Nah saat itu teman-teman kakek tuh udah pada pulang duluan, karena kakek saya ini kan hobi wayang kulit tuh, jadi udahlah nanti aja saya pulang, nggak apa-apa pulang sendiri gitu, ya penting sisain aja obor satu buat saya pulang.
Akhirnya tinggalin. Nah dia bawa obor lah ke rumah. Di perjalanan, padahal belum sampai ke dekat rumahnya, dia ngelihat ada perempuan gitu ngebelakangin, rambutnya panjang. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Siapa ya gitu, maksudnya dari perawakannya kakek kan udah tahu gitu orang-orang di desa itu. Lagian kan desa gitu. nggak, desa kan nggak sebesar sekarang, jadi orang-orangnya itu aja. Ini siapa ya, kok kayak maksudnya asing gitu, takutnya mungkin orang nyasar atau orang gimana lah gitu kan, kasihan ya. Rencananya mau ditanya gitu, kamu nih dari mana gitu, kok bisa sampai di sini. Mau dicoba dideketin, tapi kakek bilang udah jalan sekitar mungkin kok 10 meter, berapa meter lah, tapi kok kayak nggak nyampe sampai, oh kok saya ada di sini lagi, perasaan saya tadi udah jalan dari tadi gitu, kok di sini lagi. Dan si cewek itu pun dengan posisi yang sama berdiri ngebelakangin. Wah ini nggak bener. Mulailah tuh si kakek tuh kayak baca lah ayat kursi apa, sholawat nabi segala macem. Dia balik muka gitu, ternyata itu ya kuntilanak langsung terbang lagi, ngikik lagi. Itu kakek, ya kalau kakek sih ya takut mungkin ya, karena lebih ke kaget katanya sih. Karena kan dari belakang itu sosoknya benar-benar nyata manusia, tapi ketika dia balik badan ya kuntilanak. Nah, akumulasi kejadian itulah yang bikin warga sepakat untuk coba kita datengin kan, yang saya bilang tadi gitu Bang. Pasti datengin, ditanya lah dari pihak ininya. Ini misalkan ya, pun adik itu ya kayak adik ya. Iya. Kenapa ya kok bisa warga ini diteror? Terus si ya ibunya Bu Geti itu, mamanya Ibu Geti ini bilang, saya sendiri nggak tahu. Adik saya ini baik, percayalah gitu, bukan yang bermasalah atau yang itu, dan meninggalnya pun secara baik gitu. Bukan maksudnya dibunuh ataupun apa, meninggalnya pun karena sakit. Kayaknya nggak mungkin kalau seperti itu adanya ya, karena warga bersikukuh, cobalah gitu kan, ini warga udah nggak nyaman loh, ada yang ngetuk-ngetuk tengah malam kayak gitu, terus juga sering diliatin dengan penampakan kuntilanak. Ya ada solusi gitu. Akhirnya ya udah, mungkin ini asumsi ya, mungkin jenazah, keinginan almarhum itu jenazahnya mau dipindahin lah ke kampungnya gitu. Oh ya sudah, baik kalau kayak gitu, tapi kata si mamanya Ibu Geti ini, tunggu waktu ya, karena nggak enak kan, belum 40 harinya, tolonglah pengertiannya. Seperti itu. Tetap di yasinin, ditahlilin ya selama 40 hari 40 malam itu, kurang lebihnya sama. Selama itu mencekam banget, dan orang tuh nggak berani keluar. Jam 6 aja tuh surup-surup udah nggak berani keluar. Masjid yang tadinya rame pun jadi sepi ya. Karena kan dia ngelewatin itu dulu baru ke masjid. Sampai nggak berani buat ke masjid pun nggak berani karena ketakutan itu gitu. Kalaupun mau ya mungkin ya udah janjian gitu kan, baru ke sana gitu. Pas 40 hariannya warga itu menagih janji. Kebetulan yang ngomong tuh kan kakek. Ya gimana kelanjutannya? Karena kan nggak enak ya, nggak nyaman. Oh ya baik, saya akan bongkar. Itu dari pihak keluarga udah setuju untuk dibongkar, dan jenazah akan dikebumikan di kampungnya. Oke, dibongkar. Nah begitu besokannya dibongkar kan rame itu ya. Termasuk mama saya tuh yang masih kecil itu penasaran lah, kepo kan, ngikutin, pengen lihat. Nah keadaan pas dibongkar, warga tuh kaget karena
kuburan itu udah kegenang air. Makamnya tuh udah kegenang air. Sampai-sampai untuk diangkat itu pakai apa ya, ikatan rotan lah Bang. Yang panjang tuh ikatan rotan. Jadi ada 4 orang. Jadi kiri kanan gitu kan, saling ya, buat ngangkat itu. Jadi pakai rotan itu diangkat. Pas diangkat, warga tuh geger karena ngelihat wajahnya itu ya seperti layaknya orang tidur. Lemes gitu. Jadi kan harusnya kalau udah 40 hari kan kayak kan keras ya gitu kan, ataupun udah membusuk lah ya. Karena udah lumayan lama ya. Ini benar-benar kayak orang tidur. Bahkan keadaannya tuh badannya masih hangat kayak suhu tubuh manusia. Kayak gitu. Wah, jadi rame ya kan. Aduh gimana nih. Apalagi ini kejadiannya kan tahun 73. Di kampung saya itu belum ada ambulan. Mau dikembaliin ke kampung ya, itu ditandu. Ditandu itu pakai itu. Jaraknya sekitar 7 kilo tadi lo sebut ya? 7 kiloan. Kan ya mungkin lebih ya, karena kan dia jalannya itu agak berkelok-kelok lah. Mungkin ya lebih ya. Naik turun lagi. Kayak masuk-masuk hutan gitu kan. Salah satunya yang nandu juga kakek. Jadi yang pemuda-pemuda kampung tuh ya udahlah ikut gitu kan nandu. Di perjalanan itu yang namanya bau busuk Bang, udah nggak karu-karuan rasanya lah. Tapi berarti jenazahnya bau busuk padahal kondisinya masih bagus gitu ya? Iya, bau busuknya itu gitu, bau busuk sampai itu ada sekitar dibantu 15 orang sama yang remajanya lah. 15 orang bisa biar sampai ke sana. Itu tiap paling juga berapa ratus meter, gantian lagi. Saking ya bau pertama, yang kedua tuh beratnya itu berat sealaihim lah. Yang kayak bilang, oh ini kayaknya kan badannya kecil ya, badannya itu kecil tapi kok ininya berat banget gitu. Kayak wah ini kayaknya nggak masuk logika manusia. Ada yang nggak wajar. Nggak ada yang nggak wajar gitu. Karena kan yang sampai yang si nandunya ini kan ada juga yang biasa ini jenazah. Cobalah didoain. Juga tetap aja seperti itu. Akhirnya diantisipasinya tiap berapa ratus meter berhenti, istirahat dulu. Yang dari pagi itu dianterin itu bisa sampai ke menjelang tengah malam itu. Bawa dengan keranda jenazah ya, bawa itu. Dan lagi pas udah menjelang malamnya itu suara kunti. Jadi percaya nggak percaya ya kalau ada yang bilang kalau suara kuntilanak itu jauh, itu deket. Kalau suara kuntilanak, ya pokoknya sebaliknya lah ya. Iya. Nah itu pun sama. Jadi pas setelah surup gitu, itu suara kayak orang nangis, tapi kok jauh gitu. Sampai akhirnya, wah ini kayaknya deket nih gitu, orangnya ngikutin kayaknya. Mungkin dari jenazah itu. Kayaknya sih. Terus juga ntar juga ada kayak bunyi ngikik juga kayak gitu. Sampai tibalah di kampungnya yang saya nggak bisa sebutin apa. Langsung karena kan di sana udah di prepare, udah dikabarin lah. Langsung dikuburin kan, didoain segala macem. Wah udah nih tenang lah ya kan. Rupanya udah dipindahin pun teror masih ada. Di kampung nyokap lu? Iya masih. Dan di sana pun juga jadi teror lagi. Di kampung aslinya si Biis itu? Si Biis itu juga masih teror lagi dengan klise sama aja seperti itu. Jadi kayak tolong dong liatin muka saya ada apa. Selalu ke muka. Akhirnya kan orang curiga nih. Ada apa sih sama mukanya gitu. Kalau orang yang sekelihat ini kan padahal kan keadaannya kayak nggak membusuk atau apa, harusnya kan bagus ya. Kok ini jadi hal yang menakutkan gitu, mengerikan. Sampai akhirnya si salah satu saudara gitu, tapi bukan dari mamanya Ibu Getty, mungkin adiknya atau apanya, ngomong keceplosan, oh almarhum pernah curhat sama saya, pernah cerita lah. Bang kenapa? Iya dulu itu dia sempat kayak nanya-nanya, ada nggak sih yang di kampung kita itu yang kayak dukun yang bisa masukin susuk? Tanya, kamu kenapa emang? Iya suami saya misalkan si Burhan gitu. Si Burhan ini suka main cewek. Saya tuh capek
tapi anak saya masih kecil-kecil, saya nggak mau kehilangan suami saya. Tolonglah supaya suami saya ini balik gitu, nggak apa-apa pakai susuk juga gitu. Ya karena si saudaranya ini kan takut ya, namanya juga di sana kayak nggak ada, ya mungkin ada tapi kan kalau yang kayak gitu-gitu tabu lah ya. Nah, aduh nggak tahu deh gitu. Ya mungkin waktu di Jakarta itulah dia nyari, apalagi ya zaman tahun 70-an kan ilmunya itu ibarat kata Saci Duhmet tuh, orang yang ngomong apa tuh langsung jadi gitu loh, karena memang sakti-sakti tahun-tahun segitu lah ya. Akhirnya si Burhan ini dari Jakarta pun dipanggil ke kampung. Kamu tahu nggak istri kamu begini-begini? Nggak tahu. Ya dia memang dia ngakuin begini, pernah lah nyakitin. Tapi kalau untuk make-make gitu saya nggak tahu. Ya udah, baiknya seperti apa? Dirembukin lagi, panggillah ajengan atau kiai lah yang memang udah sesepuh juga. Tolonglah diliatin ada apa gitu. Bener nggak sih ada susuk gitu. Padahal belum ngelihat gimana ya. Cuman bilang, tolong dibongkar makamnya. Sekarang dibongkar. Di sana. Iya. Tolong dibongkar makamnya. Nah, begitu dibongkar, keadaannya masih utuh lagi, Bang. Sama seperti yang di makam pertama. Iya. Waduh katanya. Ini mohon maaf. Ada susuknya. Nggak bisa pulang orangnya. Kayak gitu. Ya terus gimana? Kan udah meninggal. Mau cari lagi dukunnya, kan nggak mungkin. Nggak ada yang tahu. Ya udah insya Allah lah gitu, kita kan berikhtiar aja minta pertolongan sama Allah. Ya dia baca-bacain terus ngambil medianya tuh garam. Iya, jadi mukanya tuh kayak diituin garam, di apa kayak diiniin lah, barulah tuh diinin garam terus dibilas air lagi. Itu kayak komedo aja Bang, muncul gitu. Diambilin keluar gitu. Iya kayak komedo gitu nih diiniin terus diambilin, ya kayak keluar aja gitu. Dan itu tuh banyak jarum-jarum kecil gitu. Oh makanya si warga-warga ini ya berikut yang di kampung, oh pantesan suka pengen lihat ini apa gitu. Mungkin itu adalah sebuah tanda untuk tolong diambilin susuknya yang masih menempel itu. Setelah udah diambil si mayatnya itu ya udah bener-bener ngebusuk langsung. Jadi keluarlah itu air mayatnya tuh dari telinga, dari hidung, tuh kayak langsung deres aja. Iya. Bau apa kayak bau busuk dan itu udah warna kuning gitu, kayak nanah, entah itu apa, jadi udah keluar gitu. Dan di bekas-bekasnya itu ya warnanya kayak hitam biru gitu, biru menghitam lah seperti itu. Ada tanda khusus lah di tempat-tempat sasuk itu berada ya. Iya, sampai wah udah ini mungkin udah selesai disolatin lagi, dimandiin lagi, bahkan dimandiin jenazah lagi dalam kondisi yang udah membusuk itu. Iya, mau nggak mau kan ya udahlah dimandiin lagi karena kan kasihan ya. Disucikan lagi, anggaplah seperti itu, disucikan lagi, akhirnya dikuburin. Setelah itu barulah tuh keadaan udah di kampung saya baik di kampung dia itu sama-sama aman, udah nggak ada yang aneh-aneh lagi lah. Kayak gitu. Ya secara logika ya Bang, namanya kita juga lahir itu suci, lahir itu bersih, kembali pun ya harus keadaan seperti itu. Terus sampai yang mayat ini diangkat ke majalah Intisari waktu itu. Intisari? Iya. Pada zamannya? Iya, saya lupa ya, bukan Intisari, maaf, Kartini atau Femina lah zaman itu. Iya. Sama media-media lokal lah kayak ya koran-koran yang di Bandung itu pernah kayak gitu. Iya. Tahun 73-an. Ini berarti kejadiannya tahun 70-an ya? Iya, tahun 70-an. Nah, 73. Ini kan bikin gempar satu kampung lah, bahkan dua kampung ya. Kampung Nyokap lu sama kampung tempat almarhum si Bu Iis nih. Iya, Biis. Tapi sebelum Biis itu dikubur itu di kampung lu kuntilanak itu sering muncul apa emang pas si Biis itu dikubur? Iya, pas Biis ini dikubur. Jadi malam itu dikuburin kan ada pengajiannya ya. Ya justru ngelihat pas yang orang-orang pengajian itu yang ngelihat kuntilanak gelayutan di pohon. Dari mulai situlah teror demi teror tuh ya udah kayak hampir setiap hari di kampung. Bahkan ya mama yang ngelihat itu. Iya.
Nah, lu kan tadi cerita dari tadi tuh yang nampak itu rata-rata kuntilanak ya. Cuma lu kan Kuntilanak. tadi sebelum belum nyebutin kalau kuntilanak itu sosoknya mirip sama Bi Iis. Itu mirip nggak sih sosoknya? Nggak, beda. Katanya nyokap yang lihat sih katanya beda. Jadi ya yang dia lihat sih yang cuman kayak mukanya tuh kayak putih aja. Ya seperti ini ya kuntilanak yang memang nyeringai gitu. Iya, iya. Tapi ya beda. Mungkin asumsinya oh itu si yang ada di dalam susuknya mungkin. Oh, asumsi lu itu mungkin adalah sosok yang di dalam susuknya itu penghuninya itu. Betul, karena kan ya saya sih sering dengar ya. Katanya kalau kuntilanak kalau dimasukin susuk tuh katanya bisa jadi wanita yang cantik gitu. Iya, iya, iya. Katanya sih seperti atau kadang tuh nenek-nenek yang udah jelek kalau diinin ke susuk tuh jadi cantik. Menjelmanya tuh seperti itu Iya, gitu. iya, iya. Wah, gila. Ini lu udah pernah cerita juga tentang kampung lu dan yang berkaitan sama ibu lu ya. Ini cukup epic ceritanya ini di kampung lu. Kalau Banyak. itu kan tahun 70-an ya. Kalau tahun-tahun sekarang ini lu pernah nggak sih mampir lagi ke kampung lu itu? Terakhir gue masih datang ke sana sih 2018-an ya. Emang kampung gue sih serem sih, bisa dibilang sih kayak gitu. Jadi Kok? udah diapit sama hutan juga. Oh. Diapit sama hutan. Boleh juga. kasih gambaran dulu nggak sih suasana kampung lu tahun 2018 kemarin tuh kayak gimana? Ya udah rame lah intinya sih. Tapi untuk ke arah Pangandarannya itu ya tetap agak creepy. Jalanannya juga meliuk-liuk gitu. Terus juga apa namanya banyak pohon-pohon kan. Ada hutan lindung di sana. Oh. Bahkan tadi kita sempat ngobrol ATM belum ada di kampung lu ya? Ya ada ATM tertentu lah yang belum. Oh, ATM ini ya? Bank yang besar itu ya? Iya. Nggak ada tuh ATM. Bang biru lah ya. Bang biru ya? Iya bang biru nggak ada. Nggak ada tuh. Gue nggak ada tuh. Gue kesel banget tuh. Orang Indomaret, Alfamart aja ya. Gue sebut merek nih. Iya, iya, nggak apa-apa. Itu ada waktu gue SMA malahan. Pas lu SMA baru ada. Baru ada tuh SMA gue udah mau lulus lagi itu baru ada. Iya, berarti ini kalau gua bayangin emang kampung lu emang terpencil banget. Apalagi tahun 70-an tuh suasananya udah creepy banget pasti ya. Parah. Orang telepon aja masuk mungkin tahun 90-an kali. 90-an baru masuk tuh. Ya nggak tahu 80 orang zaman dulu masih surat sih. Iya, 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 iya. Susah kan. Iya. Dan ini cerita emang lu rangkum dari cerita-cerita nyokap dan keluarga lu yang lain ya. Iya. Atau gimana? Lu dapet cerita ini gimana tuh, Sel? Dari nyokap sih. Jadi memang nyokap kan cerita kalau di kampung gue tuh bisa dibilang kampungnya tuh wingit banget gitu kan. Terlepas dari kejadian ini banyak kejadian juga. Ya maklum aja lah namanya juga kampung yang kurang terjamah. Iya, iya. Jadi ya penunggunya juga mungkin masih banyak. Juga hawanya juga atmosfernya kan beda bang. Iya, iya, Kayak iya, gitu. Dan mungkin juga nyokap lu juga banyak cerita juga dari kakek lu atau nenek lu ya. Iya. Karena kejadian itu pun pas nyokap lu masih 10 tahun mungkin ada bagian-bagian yang keskip sama dia. Pasti dari kakek lu pun ada input kayaknya. Betul, justru kan yang nyokap bilang, yang dia ngeliat langsung tuh yang lagi duduk ngebelakangin itu kan lagi main bunga. Nah kalau kakek mungkin ya karena dia ikut nandu, jadi ngerasain sendiri gitu beratnya gimana. Terus juga mungkin pernah lah, tapi ya nggak tahu kakek cerita atau nggak ke mama kan. Ya gangguan seputar mungkin rumahnya diketok-ketok kan itu udah klise ya. Kalau di kampung yang laporan kayak gitu memang udah banyak katanya. Jadi setiap rumah ke rumah tuh emang ngedatengin. Kayak seperti mau minta tolong tapi ya nggak jelas kan ngomongnya apa. Kayak Kemang Iding atau apa kan cuman tolong liatin ini saya muka saya. Terus pas diliatin ya nggak tahu di depannya udah ada kuntilanak kayak gitu. Gila sih. Gue kalau ngebayangin cerita-cerita kayak gitu, kalian juga pasti bisa ngebayangin lah. Suasana kampung tahun 70-an tuh kayak apa, sepinya. Bahkan tadi aja masih pakai obor ya, untuk jalan-jalan aja pakai obor ya semuanya. Kalau malam masih kayak gitu. listrik masih susah tuh di situ pasti. Untuk suaminya nih, Sel, suaminya almarhum Bi Iis nih. Itu responnya gimana tuh kalau pas tahu istrinya itu kayak gitu? Menurut mama ya, saat dibongkar pertama kali itu kan emang mama juga ngeliatin ya nangis ngelihat keadaan istrinya seperti itu. Apalagi mungkin tahu dengan keadaan istrinya pakai susuk gara-gara dia, kesalahan dia ya. Mungkin lebih terpukul kayaknya. Karena kan bisa dibilang kan ya itu sebab dosanya dari dia. Gitu. Seperti yang lo bilangin tadi kan si Bi Iis ini pakai susuk karena si suaminya itu suka
main cewek. main cewek lah. Mungkin Biis pengen si suaminya itu cukup sama dia. Iya. Makanya dia mempercantik diri dengan cara seperti itu. Iya, dulu kan belum ada skincare, Bang. Iya. Belum ada skincare. Scarlett, coba kalian keluar dari tahun 70-an, mungkin dipakai sama Biis. Tapi akhirnya endingnya gimana tuh suaminya? Iya, Kabarnya gitu. suaminya tetap di Jakarta sih. Tetap di Nggak- Jakarta ya sama mungkin- anak-anaknya ya. Iya, anaknya di Jakarta. Jadi yang memang rumahnya dia ini udah nggak ditempatin lagi. Ya nggak ngerti gimana, mungkin masih ada saudara kali yang nempatin adik-adiknya dia. Heeh. Cuman untuk BIIS sendiri udah nggak pernah kedengeran lagi ceritanya sih setelah yang Susuknya diambil. iya kata mama udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah ada kabar kalau dia ngentayangin gitu. Iya, Nah kalau dari suaminya pernah nggak sih dia cerita dia pernah disamperin juga sama almarhum gitu? kurang tahu ya karena kan gue juga nggak mau ngelebih-lebihin ceritanya. Bang, ya. iya. Cuman mama sih ngelihatnya pas waktu di pemakaman di kuburan Sedih itu, gitu ya. iya kayak sedih gitu ngelihat istrinya seperti itu. Iya. Karena suaminya pun mengakui kalau dia pernah berlaku Iya, jahat dan mungkin ada kasar-kasarnya juga kali pas lagi berumah tangga ya. ya mungkin sampai frustasi pengen istilahnya kan jalan seperti itu gitu. Karena kan saat itu ini dilema. Dia mau cerai dari suaminya tapi anaknya gimana? Masih kecil-kecil Masih ya? kecil-kecil gitu, masih butuh figur seorang ayah. Iya. Jadi ya udahlah saya seperti ini. Nggak taunya kan umur itu kan benar-benar Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Jadi nggak ada yang tahu, Bang. Iya. Itu sakitnya kayak gimana sih sakitnya dia? Katanya sih asma. Jadi Asma. emang dari Jakarta tuh ngomong ya ke suaminya tuh saya mau pulang, saya istirahat. Karena di Jakarta katanya dia tuh dagang, nggak tahu dagang baju, pokoknya dagang gitu sama lakinya ini gitu. Saya mau Pulang pulang dulu, gitu, saya istirahat karena saya udah sering sakit-sakitan. Iya. Di sini juga nggak bikin kamu tenang buat usaha. Jadi saya mau pulang kata suaminya. Oh ya udah silakan gitu. Ya namanya dulu kan nggak kayak sekarang, Bang. Udah nyampe aku udah sampai ya gitu kan, nggak kayak gitu. Iya. Ya pikirnya nggak, ya udahlah udah aman kali. Taunya pas di tengah perjalanan ya itu tadi malah ngerasa lagi, sesek lagi, ya sampai berhentilah di kampungnya kakaknya atau mamanya dari Ibu Getty ini gitu. Tapi kondisinya pas sakit itu ya cuman kalau asma mungkin itu ya nggak ada efek-efek ke bagian luar ya, cuman pernapasan doang ya. Iya, memang kan kalau asma kan harusnya kan nggak ada hubungannya sama wajah. Iya. Makanya begitu pas si susuk itu dicabut kok mukanya langsung seperti itu, kayak mengeluarkan cairan dari kedua telinga, terus juga dari hidung, mulut ya seperti itulah. Iya. Dan BIS ini ternyata istirahat di kampung, istirahat untuk selama-lamanya ya. Iya, istirahatnya tuh Kepanjangan beneran, gitu. Iya, Ya tapi semoga BIS diterima di sisinya karena amin. terakhir dikuburkan itu kan kondisinya udah normal seperti jenazah seutuhnya ya. Betul. Karena pas lagi awal-awal dibongkar itu kan masih hangat dan masih seperti orang cuma tidur doang ya. Iya, Karena kondisi tubuhnya itu masih bagus lah. Masih bagus. Harusnya kan membusuk ada 40 hari lebih ya. Ya harusnya kan seperti itu ya. Sampai nggak percaya itu udah meninggal gitu. Makanya gempar tuh satu kampung. Sampai gempar. Nah begitu ditandu pun ya itu orang ngerasain kok. Padahal badannya ini nggak membusuk tapi kok lah bau busuknya bukan main gitu. Udah beratnya sealaihim akhirnya. Iya. Ya mau nggak mau lah per berapa ratus meter berhenti istirahat. Yang berangkat pagi-pagi tuh sampai sana tuh udah tengah malam. Iya. Saking nggak kuatnya gitu kan. Mana jalanannya saat itu kan nanjak mudun masih gitu. pedesaan gitu iya, naik turun terus juga kelok-kelok ya mungkin lebih lah 7 km mah gitu. Iya. Nah, buat kalian yang masih penasaran nih sama cerita-cerita lain dari Marcel dan juga ibunya ya, karena ini kan cerita dari ibu lu ya. Dan banyak lagi pasti cerita-cerita lain yang nggak kalah creepy-nya dari cerita ini. Iya. Apalagi nyokap lu hidup di tahun segituan ya. Iya. Dan di pedesaan dalam. Kalian bisa langsung aja mampir nih ke channelnya Marcel. Di sana udah dibikin nih sama Marcel konten-konten yang kisah mistis pribadinya dia dan juga dari ibunya atau dari orang-orang terdekat lu lah ya. Iya benar. Dan kalian bisa langsung aja mampir ke channel Marcel. Itu ada di mana, Sel? Di radio Adi Kodrati. Radio Adi Kodrati. Adi Kodrati. Wah, agak susah juga di spellingnya ya. Iya. Nanti linknya biar gampang buat taruh di kolom deskripsi aja. Kalian bisa langsung klik dan dengerin cerita-cerita lain dari nyokapnya Marcel ataupun dari si Marcel ini. Paling segitu aja cerita malam ini. Thank you banget nih, Sel. Udah share cerita lagi nih, Sel.
Iya, sama-sama Bang. Oke, gue Adit dari Lentera Malam dan Marcel izin pamit. Bye.